Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najla Atika Putri. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN gelombang 2 angkatan 12 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan learning journal saya terkait nilai-nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arwin Baso yang telah memaparkan materi dengan sangat baik, terjadi interaktif, sehingga pembelajaran begitu sangat menyenangkan. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Kementerian ATR BPN, yaitu ada 3, ada melayani, profesional, dan terpercaya. Nah, teman-teman bisa baca nih di PPT-nya itu terkait apa sih makna dan perilaku utama dari nilai-nilai Kementerian ATR BPN. Nah, selanjutnya itu ada berorientasi pelayanan. Nah, di sini ada kode etik dan kode perilakunya. Kode etiknya adalah berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kode perilakunya ada 3. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, ini dijelaskan pada pasal 4 ayat 2 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu tentang ASN. Nah, selanjutnya di sini contoh perilaku berorientasi pelayanan. Nah, di sini ada 6 nih contoh dari perilaku berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti mendengarkan keluhan, pertanyaan, atau aspirasi warga sebelum memberikan pelayanan atau solusi. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan sopan. Seperti misalnya kita menyambut masyarakat dengan senyum dan etika komunikasi yang baik. Yang ketiga, ada cekatan dan solutif. Contohnya seperti menangani permintaan atau masalah masyarakat itu secara cepat dan memberikan solusi yang tepat. Yang keempat, dapat diandalkan. Misalnya seperti menepati janji, menyampaikan informasi dengan akurat, kemudian memastikan setiap pelayanan itu berjalan sesuai dengan prosedurnya. Yang kelima, ada melakukan perbaikan tiada henti. Contohnya misalnya nih ya, secara aktif mereview dan memperbaiki prosedur pelayanan agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, itu ada terbuka terhadap kritik dan saran. Jadi, kita sebagai pemangku kepentingan menggunakan masukan masyarakat sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, itu dia tadi contoh-contoh dari perilaku berorientasi pelayanan. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke akuntabel. Apa sih konsep dari akuntabel itu? Nah, yang pertama, akuntabel dalam core values ASN berakhlak berarti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta menggunakan sumber daya negara secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Nah, akuntabilitas menurut kewajiban ASN itu untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, kepada atasan, lembaga, dan publik. Nah, di sini ada unsur-unsur akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Selanjutnya ada kode etik dan kode perilaku dari akuntabel. Nah, kode etik dari akuntabel itu adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kode perilakunya adalah yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, di sini ada contoh perilaku dari akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi adalah seperti menepati janji dan komitmen terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. Yang ketiga, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan siap dievaluasi. Yang keempat, menolak praktik korupsi, gratifikasi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, ada menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Contohnya seperti memanfaatkan fasilitas, sarana, dan bahan untuk kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, mencari cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, kode perilaku yang ketiga itu adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Contohnya seperti menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan pribadi. Dan yang kedua, mengambil keputusan secara objektif saat terjadi dilema atau konflik kepentingan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.